Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Aidaisyah dengan NPM 2311401PM. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi sudah tertulis tentang gizi dan juga nutrisi. Nah, langsung saja kita bahas apa itu sebenarnya nutrisi. Nutrisi ini adalah suatu ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu energi. Apa itu energi? Nah, energi ini dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Jadi, setiap organ dalam tubuh itu membutuhkan energi untuk bergerak, seperti itu. Kemudian membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Ini menurut Sunarjo pada tahun 2000. Nah, nutrisi ini juga diperlukan oleh suatu organisme untuk pertumbuhan, perkembangan, fungsi normal, dan memelihara kesehatan. Sudah tentu saja di sini disebutkan untuk pertumbuhan. Jadi pertumbuhan kan itu suatu proses di mana organisme itu bertumbuh dari ukuran awal ke ukuran nanti akhirnya. Atau dalam prosesnya itu ukuran volume, kemudian berat dan juga tinggi dari suatu organisme tersebut itu berubah atau bertumbuh. Selanjutnya perkembangan itu sudah pasti suatu proses di mana organisme berkembang itu menuju kematangan daripada sel-sel di dalam tubuhnya. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis nutrisi. Ini di sini disebutkan ada dua jenis. Yang pertama itu makronutrien dan yang kedua adalah mikronutrien. Apa itu makronutrien? Nah, makronutrien ini suatu nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar ataupun dalam jumlah yang banyak. Di sini disebutkan ada tiga. Yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, dan yang ketiga lemak. Kemudian untuk mikronutrien ini nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, seperti itu. Yang pertama ada vitamin dan yang kedua mineral. Nah, di sini juga ada tambahan bahwa air juga berpengaruh di dalam tubuh ya. Jadi termasuk dalam nutrisi juga. Kita bahas tentang makronutrien terlebih dahulu. Oke, kita bahas tentang karbohidrat. Nah, karbohidrat ini memiliki peran di dalam tubuh sebagai bahan bakar dan juga nutrisi. Jadi, sumber-sumber karbohidrat seperti misalkan kentang, kemudian nasi, gandum, singkong, itu yang dikonsumsi oleh kita, nanti di dalam tubuh itu akan diubah menjadi glukosa. Nah, glukosa ini digunakan sebagai bahan bakar oleh sel-sel tubuh dalam proses yang namanya respirasi sel. Seperti itu. Selanjutnya adalah karbohidrat, peranannya sebagai materi pembangun. Di dalam tumbuhan itu ada yang namanya selulosa. Jenis karbohidrat selulosa ya. Jadi selulosa itu nanti di dalam tumbuhan akan berperan sebagai pembangunan pada jaringan-jaringan tumbuhan. Selanjutnya kalau misalkan pada hewan itu ada yang namanya kitin. Kemudian karbohidrat peranannya sebagai cadangan daripada energi. Misalnya pati pada tumbuhan dan juga glikogen pada hewan dan juga manusia. Nah, sumber karbohidrat yang kita konsumsi kemudian nanti itu juga akan digunakan sebagai cadangan energi. Dalam bentuk apa? Disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, glikogen ini di dalam tubuh ada di dalam otot dan juga di dalam hati. Selanjutnya adalah kita bahas tentang makronutrien yang kedua adalah protein. Nah, protein ini sebagai pengganti komponen dan juga struktur jaringan tubuh yang sudah rusak. Nah, misalkan ketika kita selesai berolahraga atau selesai melakukan aktivitas, itu kan otot-otot struktur jaringan daripada otot itu akan mengalami kerusakan. Nah, dengan konsumsi protein ini nanti akan membantu daripada recovery otot itu sendiri, jaringan otot yang sudah rusak. Selanjutnya protein adalah sebagai zat pembangun. Nah, ya tadi dikatakan bahwa protein membantu dalam proses recovery jaringan yang rusak. Nah, di sini disebutkan bahwa protein juga sebagai zat pembangun. Jadi protein itu juga membangun daripada jaringan-jaringan di dalam tubuh. Tentunya di dalam otot ya, untuk otot.
Selanjutnya, berperan dalam pembentukan enzim, hormon, neurotransmitter, dan juga antibodi. Dan terakhir, protein ini juga diperlukan oleh atlet dalam cabang olahraga yang membutuhkan kekuatan dan juga power. Tentu saja dengan cabang olahraga yang membutuhkan kekuatan itu juga pasti menggunakan lebih banyak otot untuk bekerja. Seperti itu. Jadi tadi balik lagi bahwa ini kaitannya juga dengan protein sebagai zat pembangun tadi ya. Jadi untuk membangun massa daripada otot. Kemudian untuk protein ini dalam makanan itu ada di makanan apa aja sih? Misalkan untuk protein ini di dalam telur, kemudian di dalam daging, unggas seperti itu banyak terkandung protein. Dan dari makan makanan atau olahan seperti susu kedelai itu juga mengandung banyak protein. Selanjutnya kita beralih kepada lemak. Nah, lemak ini merupakan sumber energi utama untuk aktivitas dengan intensitas yang rendah. Seperti apa? Itu seperti misalnya olahraga lari gitu ya, lari jarak jauh. Nah, itu menggunakan sumber energinya itu menggunakan lemak. Selanjutnya, asam lemak bebas adalah sumber energi selain karbohidrat dalam bentuk glikogen. Nah, jadi jika karbohidrat itu sumber energinya kan tadi disebutkan bahwa disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, kalau misalkan lemak ini digunakan lemaknya ini disimpan dalam bentuk asam lemak. Keduanya ini sama digunakan sebagai sumber daripada energi, tapi di cabang olahraga atau ketika kita melakukan suatu aktivitas olahraga, keduanya ini sangat diperlukan. Tapi ini tergantung dengan intensitas latihan, kemudian aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut, dan juga tergantung dari makanan orang tersebut. Namun perlu diketahui bahwa seseorang itu dianjurkan atau direkomendasikan membutuhkan asupan lemak 20-35% dari total kebutuhan kalori totalnya. Nah, jadi selanjutnya pemakaian lemak selama kegiatan olahraga yang lama itu akan memberikan efek melindungi penggunaan glikogen otot. Ya, jadi dengan adanya sumber energi atau penyimpanan sumber energi dalam bentuk lemak yang banyak, jadi ketika nanti berolahraga itu yang akan digunakan terlebih dahulu itu nanti ada dengan adanya lemak. Jadi adanya lemak ini nanti akan melindungi penggunaan glikogen otot yang berlebihan. Nah, untuk sumber daripada makanannya itu, lemak itu bisa dari misalkan daging merah, kemudian kacang-kacangan, kemudian minyak kelapa juga itu mengandung lemak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mikronutrien. Nah, mikronutrien di sini yang pertama ada vitamin dan juga mineral. Vitamin dan mineral ini dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan metabolisme. Kita bahas yang pertama itu dari vitamin terlebih dahulu ya. Jadi vitamin ini merupakan suatu senyawa organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Kemudian vitamin ini bekerja dengan cara mengaktifkan reaksi kimia tertentu dalam suatu proses metabolisme. Nah, perlu diketahui vitamin ini ada dua jenis. Yang pertama itu vitamin yang larut di dalam air, itu ada vitamin B dan juga vitamin C, dan vitamin yang larut di dalam lemak. Nah, untuk vitamin yang larut di dalam air seperti vitamin B dan vitamin C, itu jumlahnya di dalam tubuh itu ada sedikit. Jadi vitamin ini dibutuhkan asupan yang lebih banyak agar tidak keluar atau tidak terekspresikan melalui ginjal dan juga nanti dibuang dalam bentuk urin. Selanjutnya kita bahas tentang mineral.
Mineral ini terdiri atas dua golongan besar, yaitu mineral mikro dan juga mineral makro. Untuk mineral makro itu penjelasannya adalah bahwa dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, apa aja, seperti misalkan natrium, magnesium, kalium, kalsium, fosfor, klor, dan juga sulfur. Sedangkan untuk mineral mikro atau dibutuhkan jumlahnya sedikit, antara lain itu ada zat besi, kemudian seng, iodium, selenium, dan juga tembaga. Selanjutnya kita bahas tentang air dan juga elektrolit. Nah, jadi air ini merupakan bagian utama di dalam tubuh dan merupakan bagian yang emang dibutuhkan di dalam tubuh, karena kita sekitar 55-60% dari tubuh, dari berat badan orang dewasa itu isinya adalah air. Nah, cairan ini adalah cairan intraseluler atau cairan di dalam sel itu ada sekitar 30 liter. Kemudian cairan ekstraseluler atau cairan di luar sel itu ada jumlahnya 15 liter. Nah, perlu diketahui bahwa air ini berfungsi sebagai pelarut dan sebagai alat angkut zat gizi, kemudian hormon, dan juga angkut sisa metabolisme. Selanjutnya kita bahas tentang keseimbangan air. Keseimbangan air ini diperlukan di dalam tubuh dan bisa dicapai melalui dua cara, yaitu dengan mengontrol asupan cairan dengan adanya rasa haus dan mengontrol kehilangan cairan melalui ginjal. Selanjutnya, keseimbangan cairan ini dapat terganggu dengan adanya yang namanya dehidrasi dan overhidrasi. Dehidrasi itu kita ketahui bahwa kekurangan asupan cairan, sedangkan overhidrasi itu kelebihan asupan cairan. Jadi kedua hal ini apabila terjadi itu akan mengganggu metabolisme di dalam tubuh. Seperti itu. Selanjutnya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan gizi dan juga nutrisi. Dalam penyampaian materi ini saya menggunakan atau merujuk referensi dari buku dan juga dari artikel jurnal, seperti itu. Terima kasih, itulah informasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dalam penyampaian materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.